buku mata pelajaran ekonomi di kelas kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan ingat patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD3 yakni siklus akuntansi perusahaan jasa. Adapun gambaran mengenai alur siklus akuntansi perusahaan jasa yakni terpapar pada video kali ini. Yang pertama dimulai dengan adanya transaksi keuangan di perusahaan jasa tersebut yang dibuktikan dengan adanya bukti transaksi baik itu bukti intern maupun bukti ekstern. Kalau kemudian selanjutnya bukti transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal. Kalau dalam perusahaan jasa dicatat ke dalam jurnal umum. Setelah dicatat dalam jurnal umum di akhir periode, maka pencatatan dari jurnal umum ke dalam buku besar yang disebut dengan kegiatan posting. Nah, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, dari penganalisis transaksi ke dalam bukti transaksi, menyiapkan jurnal umum, serta posting ke buku besar, termasuk ke dalam tahap pencatatan. Untuk selanjutnya, akan disusun neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Nah, ketiga ini disebut dengan tahap pengiktisaran. Setelah tahap pengiktisaran, maka akan dilanjutkan dengan tahap penyusunan laporan keuangan, yakni tahap pelaporan. Di mana dalam tahap pelaporan, perusahaan akan membuat laporan keuangan yang seperti kalian buat dalam persamaan dasar. Namun, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, Ibu akan tambahkan lagi satu laporan keuangan, yakni laporan arus kas, sehingga menjadi 4 laporan keuangan. Setelah menyusun laporan keuangan, maka dilanjutkan dengan menyusun jurnal penutup untuk menutup akun nominal, kemudian neraca saldo setelah penutupan, dan di awal periode berikutnya, perusahaan jasa akan membuat yang namanya jurnal pembalik. Nah, anak-anak, ini adalah gambaran daripada alur siklus akuntansi perusahaan jasa. Seperti pada video-video sebelumnya, maka untuk KD3 kali ini, Ibu akan bahas menjadi beberapa video atau sub pokok bahasan. Dalam sub pokok bahasan kali ini atau part 1 yaitu mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan mengenai jurnal, mari kita flashback terlebih dahulu mengenai karakteristik perusahaan jasa serta analisis bukti transaksi. Yang pertama mengenai karakteristik perusahaan jasa itu ada 4, yakni tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, beragam jenis, dan tidak tahan lama. Contoh perusahaan jasa di lingkungan kalian itu misalnya bengkel, kemudian fotokopi, dan ada salon. Nah, untuk sumber pencatatan akuntansi itu terdiri dari jenis-jenis bukti transaksi, ada bukti eksternal dan ada bukti internal. Di mana bukti eksternal itu ada kwitansi, ada faktur, ada nota, dan ada cek, sedangkan bukti internal itu ada yang disebut dengan memo. Materi mengenai bukti transaksi sudah pernah Ibu share di Google Class kalian masing-masing, silahkan untuk dibuka dan dipelajari kembali anak-anak. Nah, adapun analisis bukti transaksi, yang perlu kalian ingat adalah yang ada di tabel berikut ini. Seperti Ibu bilang pada pertemuan sebelumnya, dalam perusahaan jasa terdapat 5 akun, yakni akun 1, 2, 3, 4, dan 5. Di mana masing-masing akun dapat bertambah atau berkurang di sebelah debit maupun di sebelah kredit tergantung dari akun tersebut. Ibu jelaskan dari akun yang pertama, yakni akun aset atau harta, di mana aset tersebut bertambah dia di sebelah debit dan berkurang dia di sebelah kredit. Kemudian akun kedua yakni utang, dia itu bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Yang ketiga akun modal atau ekuitas, bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Kemudian ada akun privé atau pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik, dia bertambahnya di debit, berkurangnya di kredit. Akun 4 yakni pendapatan, dia bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit, serta yang terakhir yakni akun beban atau biaya, dia bertambahnya di debit dan berkurangnya di kredit. Ingat anak-anak, kalian harus ingat konsep dasar daripada masing-masing akun ini sehingga kalian bisa menjawab ke dalam jurnal umum transaksi tersebut. Nah, sekarang Ibu lanjutkan mengenai pembahasan mengenai jurnal umum. Apa itu jurnal umum dan bagaimana bentuknya?
Nah, anak-anak, jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat dan meringkas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, adapun bentuk daripada jurnal umum itu sebagai berikut. Ingat, kalau dalam jurnal sama seperti perusahaan persamaan dasar harus ada KOP. KOP terdiri dari 3, yang baris pertama itu nama perusahaan, kemudian baris kedua apa yang kita buat, misalnya kalau ini jurnal umum, kemudian baris ketiga yaitu periode, di mana periode ini hanya mencantumkan bulan dan tahun transaksi tanpa tanggal. Nah, di pojok kanan atas harus berisi halaman daripada jurnal. Jika jurnal yang kalian buat ada 2 halaman, maka di pojok kanan untuk halaman 1 atau lembar pertama itu ada halaman 1 dan lembar kedua itu menjadi halaman 2. Untuk kolomnya ada kolom tanggal, akun atau keterangan, boleh kalian pilih salah satu, kolom ref, kolom debit, dan kolom kredit. Tanggal ini diisi dengan tanggal transaksi tersebut terjadi. Kemudian akun atau keterangan berisi mengenai akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Referensi diisi jika kalian sudah memposting ke dalam buku besar. Jika belum, maka jangan pernah diisi. Ingat, referensi dalam jurnal umum diisi jika kalian sudah memposting ke dalam buku besar. Isinya daripada referensi di jurnal umum adalah nomor akun. Kemudian di sini ada kolom debit, berisikan mengenai nominal daripada akun yang didebit, dan ini ada kolom kredit berisi mengenai nominal dari transaksi akun yang di sebelah kredit. Nah, anak-anak, ini adalah contoh soal daripada transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Di sini dicontohkan pada Januari 2019, Gilang mendirikan usaha bengkel, di mana tanggal 1 dia tuh menyetor uang tunai. Ingat, uang tunai pada perusahaan disebut sebagai kas. Kemudian menyetor perlengkapan, menyetor peralatan, dan menyetor sepeda motor. Nah, sepeda motor, truk, atau bus dalam akuntansi ini akunnya adalah akun kendaraan. Nah, mari kita melakukan analisis transaksi anak-anak sebelum kita mencatatnya ke dalam jurnal umum. Yang kalian pertama lakukan adalah cek akun apa yang dipengaruhi oleh transaksi. Nah, di sini akun yang mempengaruhi adalah uang tunai atau kas, ada perlengkapan, ada peralatan, sepeda motor atau kendaraan, dan modal, karena keempat sub ini disetor sebagai modal usaha, maka akun modal juga dipengaruhi. Kemudian yang kedua, yaitu catat apakah akun tersebut bertambah atau berkurang. Nah, uang tunai atau kas, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan disetor, berarti akun-akun ini bertambah di perusahaan. Ingat, sebagai modal usaha, berarti modalnya juga ikut bertambah. Nah, kemudian kita lihat list akun perusahaan jasa yang sudah pernah Ibu berikan pada Google Class. Di sana sudah berisi nomor akun, nama akun, kemudian penjelasan akun tersebut, ada bertambahnya di sebelah debit atau di sebelah kredit. Nah, kita lihat di sana, coba kita lihat kasnya nomor akunnya berapa, kemudian bertambahnya di debit atau di kredit, semuanya ada di sana. Silakan untuk dicek dan direview kembali materi mengenai list akun perusahaan jasa yang telah Ibu kasih di GC masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah catat transaksi itu tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, pencatatan transaksi penyetoran modal awal oleh Tuan Gilang dapat dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut, anak-anak. Ingat, yang pertama kalian harus isi kop, jangan sampai tidak berisi, kemudian harus isi halaman di pojok kanan paling atas. Nah, kolom tanggal Ibu di sini bagi menjadi 2, sebelah kiri itu berisikan mengenai bulan dan tahun. Kemudian di sebelah kanannya Ibu ini berisikan mengenai tanggal transaksi. Dalam transaksi Tuan Gilang penyetoran modal ini tanggal 1, maka kita catat juga di sini adalah tanggal 1. Kemudian dalam akun kita cek sekarang, menyetorkan uang tunai di akuntansi dicatat sebagai kas, menyetorkan perlengkapan ada, menyetorkan peralatan ada,
kemudian sepeda motor kalau dalam akuntansi disebut dengan kendaraan, serta sebagai modal usaha, maka terjadi penambahan yang adanya modal. Nah, kita catat di kolom debit kas dia bertambah, maka dia dicatat di sebelah debit. Perlengkapan dia termasuk akun satu atau harta bertambah dalam transaksi ini, maka dicatat juga sebelah debit. Begitu pula peralatan dan kendaraan termasuk akun satu. Jika akun satu bertambah atau harta bertambah, dia dicatat di sebelah debit. Nah, kemudian ada di sini akun modal. Modal dalam list akuntansi yang sudah pernah Ibu kasih di sana bertambahnya di sebelah kredit. Maka kita catat modal dia berada di sebelah kredit sebesar 55.300. Nominal modal ini didapat dari penjumlahan dari kas, perlengkapan, peralatan, dan kendaraan. Ibu ingatkan, jumlah modal di sebelah kredit sebanyak 55.300.000 ini berasal dari penjumlahan akun yang didebit atau sebanyak yang disetorkan ke perusahaan. Ingat anak-anak, debit dan kredit haruslah balance. Nah, Ibu tekankan di sini anak-anak, jika akun tersebut dicatat di sebelah kredit, kalian menulisnya harus ada spasi atau lebih mencorok ke sebelah kanan. Harus. Hal ini menandakan bahwa akun tersebut akan dicatat di sebelah kredit. Jika semua akun sudah dicatat di sebelah debit dan sebelah kredit, ingat harus berisi keterangan. Hal ini akan mempermudah kalian untuk memposting ke dalam buku besar. Keterangan di sini diletakkan di paling bawah akun kredit setelah transaksi tersebut berakhir. Misalnya, seperti transaksi contoh soal 1, dia mengenai setoran modal, transaksinya sesuaikan dengan transaksi. Maksud Ibu, keterangannya sesuaikan dengan transaksi, yakni setoran modal. Ingat, referensinya masih kosong karena belum diposting ke buku besar. Oke, contoh soal yang kedua. Pada tanggal 3, bengkel menerima uang tunai. Nah, ingat uang tunai kalau di akuntansi dicatat sebagai kas atas jasa yang telah diselesaikan. Nah, atas jasa yang telah diselesaikan berarti perusahaan telah melakukan pekerjaan yang telah diselesaikan. Ketika perusahaan melakukan pekerjaan yang telah diselesaikan, baik itu dibayar tunai maupun dicicil oleh pelanggan, maka perusahaan sudah mendapatkan yang namanya pendapatan jasa atau pendapatan usaha. Sehingga untuk tanggal 3 ini ada dua akun yang dipengaruhi. Ada akun kas karena diterima uang tunai, dan ada akun pendapatan jasa karena kita sudah menyelesaikan jasa dari pelanggan tersebut. Bedanya, kalau dalam persamaan dasar akuntansi, pendapatan tidak dimunculkan, tetapi ia mempengaruhi modal, sehingga modalnya bertambah. Tetapi dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, akun 4, yakni pendapatan, dimunculkan. Sehingga akun yang dipengaruhi kalau dalam siklus yakni kas dan pendapatan jasa. Kita cek, kas dia bertambah atau berkurang dalam transaksi. Ternyata dia bertambah karena menerima uang tunai. Berarti kas dicatat di sebelah debit sebesar 5.250.000. Kemudian kita cek, karena kita sudah menyelesaikan jasa, maka pendapatan jasa kita juga bertambah. Akun 4, ingat bertambahnya di sebelah kredit. Nah, penulisannya ingat menjorok ke kanan lagi sedikit, menandakan bahwa akun tersebut dicatat di sebelah kredit sebesar 5.250. Dan ingat isi keterangan sesuaikan dengan transaksi. Kalau ke dalam contoh soal nomor 2 ini keterangannya bisa menerima pendapatan bisa atau pendapatan jasa bisa. Yang penting ingat sesuaikan dengan transaksi. Oke, contoh transaksi berikutnya yakni contoh soal ketiga. Pada tanggal 22 Januari dibayar beban iklan untuk jasa promosi secara kredit. Nah, kita membayar yang namanya beban iklan berarti ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa biaya iklan untuk promosi. Biaya iklan ini akunnya adalah beban iklan.
semua biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, akunnya adalah beban, diawali dengan kata beban. Beban air, beban gaji, beban iklan, beban sewa. Nah, kita membayarnya secara kredit, berarti kita ngutang terhadap pelanggan. Biaya kita bertambah karena ada untuk promosi, utang kita pun juga bertambah karena kita belum membayar alias kredit. Kita cek tanggalnya, ingat anak-anak, dicatat tanggal 22. Pencatatan untuk pembayaran beban iklan, ingat beban akun 5, dia bertambah di sebelah debit. Kemudian secara kredit artinya kita masih ngutang, otomatis utang kita juga bertambah, utang dicatat di sebelah kredit karena utang kita bertambah. Dan ingat, harus ada keterangan, sesuaikan dengan transaksi. Nah, anak-anak, bedanya dengan persamaan akuntansi mengenai beban, kalau beban sama seperti pendapatan, dia tidak dimunculkan dalam persamaan dasar tapi mempengaruhi modal. Tetapi dalam siklus akun ini dikeluarkan atau dimunculkan sehingga beban tetap dicatat menjadi beban iklan serta utang usaha karena dibayarnya secara kredit. Nah, ini adalah Ibu contoh soal yang terakhir. Soal keempat, yakni pada tanggal 31 Januari 2019 menerima, ingat, pendapatan jasa. Kalau kita menerima pendapatan jasa atau perusahaan menerima pendapatan jasa, maka pendapatannya juga pasti bertambah. Pendapatan bertambah dicatat di sebelah kredit. Berapa besar pendapatan yang diterima? Ternyata sebesar 5 juta. Maka pendapatannya juga bertambah sebesar 5 juta di sebelah kredit. Kita lihat lagi. Dibayar secara kredit oleh pelanggan. Nah, ketika suatu perusahaan sudah melaksanakan pekerjaan tetapi belum dibayar oleh pelanggan, maka disebut dengan piutang. Piutang ini bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Dalam soal bahwa kita sudah melaksanakan pekerjaan tetapi dibayar kredit oleh pelanggan, artinya kita sudah menyelesaikan pekerjaan tetapi pembayarannya saja yang ditunda oleh pelanggan. Maka piutang daripada pelanggan ini, atau piutang yang terdapat dalam perusahaan ini dari pelanggan bertambah. Piutang termasuk akun 1 atau harta, maka bertambahnya ada di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Ingat anak-anak, harus ada keterangan. Nah, ini disesuaikan dengan transaksi. Boleh pendapatan yang belum dibayar atau penerimaan pendapatan dibayar kredit oleh pelanggan, boleh. Yang penting sesuaikan dengan transaksi. Misalnya, yang Ibu contohkan di sini ada 4 transaksi dan dalam satu periode kalian sudah selesai menjurnal semua bukti transaksi atau transaksi yang ada, maka ingat, di akhir kalian harus tambahkan semua debit dan kreditnya, dan ini harus balance atau seimbang. Jika tidak seimbang, tolong dicek lagi per tanggal apakah dia seimbang dan apakah benar pencatatannya di sebelah debit atau sebelah kredit. Jika sudah seimbang, jangan lupa kalian harus garis 2 di akhir ini atau ditutup dengan garis 2. Itu artinya maka jurnal tersebut sudah selesai kita buat. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai pencontohan pembuatan jurnal dalam perusahaan jasa. Sekilas Ibu akan berikan perbedaan pencatatan akun 4 pendapatan, akun 5 yakni beban, serta preview antara persamaan dasar dengan siklus akuntansi. Ibu buatkan kolomnya seperti ini agar kalian bisa mempermudah melihat perbedaan pencatatan. Tapi pencatatan dalam siklus tetap menggunakan format sesuai dengan yang di jurnal umum. Oke, kita mulai dari akun nomor 4. Seperti yang Bu bilang tadi, contohnya di sini akun nomor 4 yakni menerima pendapatan dari pelanggan sebesar 7 juta dan ini dibayar secara tunai. Ingat, kalau dibayar secara tunai berarti uang kita bertambah. Maka kas kita juga bertambah. Dan pendapatan kita ini juga bertambah karena kita sudah menerima dan menyelesaikan pendapatan atau jasa. Kalau dalam persamaan dasar akuntansi, kas tetap dicatat bertambah sesuai nominal 7 juta, sedangkan
pendapatan jasa dalam persamaan dasar akuntansi ini tidak dimunculkan, tetapi mempengaruhi akun 3, yakni modal, sehingga modalnya juga bertambah. Beda halnya dalam pencatatan siklus akuntansi. Kasnya yang bertambah, maka dicatat di sebelah debit. Sedangkan pendapatan jasa yang juga bertambah ini dimunculkan. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, sehingga dalam siklus pencatatannya pendapatannya dicatat di sebelah kredit sebesar 7 juta rupiah. Kemudian transaksi berikutnya masih menyangkut mengenai akun 4, yaitu pendapatan. Diselesaikan pekerjaan fotokopi sebesar 1 juta, dibayar tunai setengahnya. Nah, setengah dari 1 juta berarti 500 dibayar tunai, 500 lagi masih dicicil oleh pelanggan. 500 dibayar tunai dicatat sebagai kas. 500.000 dicicil masih oleh pelanggan dicatat sebagai piutang. Sedangkan pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 1 juta dicatat sebagai pendapatan jasa, karena pendapatan yang kita terima untuk selesaikan sebesar 1 juta. Ingat, dalam persamaan dasar pendapatan tersebut tidak dimunculkan, maka mempengaruhi modal bertambah sebesar 1 juta. Beda halnya kalau di siklus, kasnya bertambah dicatat sebelah debit, piutangnya juga bertambah dicatat sebelah debit, dan pendapatan jasanya dimunculkan bertambah karena sudah menyelesaikan pekerjaan, dan pendapatan bertambah dicatat di sebelah kredit sebesar 1 juta. Ini 1 juta ya anak-anak, bukan 7 juta, tapi sebesar 1 juta. Jadinya balance. Debitnya kas 500.000 ditambah debitnya piutang 500.000 sama dengan kreditnya pendapatan jasa sebesar 1 juta. Oke, kemudian dilanjutkan ke perbedaan yang ketiga, yakni untuk mencatat biaya atau beban. Misalnya, dibayar gaji karyawan bulan ini sebesar 1.500.000. Kalau dalam persamaan dasar kita mencatat beban atau biaya ini juga tidak dimunculkan, tetapi dia akan mempengaruhi modal. Nah, pembayaran gaji akan mempengaruhi uang perusahaan tersebut berkurang, maka kasnya berkurang sebesar 1.500.000. Dalam persamaan dasar akuntansi, ingat, beban dia mengurangi modal. Jadi modal juga berkurang 1.500.000. Beda halnya dalam siklus akuntansi, beban ini dimunculkan, maka biaya atau beban ini bertambah karena beban atau biaya itu akan dibayarkan, maka dia akan bertambah. Beban atau biaya bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 1.500.000, dan uang tunai yang dikeluarkan untuk membayar beban tersebut, maka kas kita berkurang. Kas berkurang dicatat di sebelah kredit masing-masing sebesar 1.500.000 sesuai dengan transaksi. Kemudian yang keempat, yakni prive atau pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pemilik perusahaan. Contohnya, Tuan Ana mengambil uang perusahaan sebesar 500.000 untuk kepentingan pribadi. Maka kalau dalam persamaan dasar, prive ini tidak dimunculkan, tetapi dia akan mempengaruhi akun 3 atau modal, di mana prive akan mengurangi modal. Sedangkan uang tunai yang dipakai oleh pemilik perusahaan dicatat sebagai kas, maka kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Itu dalam persamaan dasar akuntansi. Beda halnya kalau dalam siklus akuntansi, di mana akun prive ini dimunculkan jika suatu transaksi terdapat transaksi prive atau pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik, maka privenya juga bertambah. Prive bertambah di sebelah debit, maka prive dicatat dalam siklus akuntansi sebelah debit sebesar 500.000. Dan atas adanya prive ini, uang milik perusahaan berkurang, maka kasnya juga berkurang. Kas pada siklus akuntansi dicatat di sebelah kredit karena dia berkurang sebesar 500.000. Jadi balance antara debit kredit. Ingat anak-anak, di setiap pencatatan baik di persamaan dasar maupun siklus akuntansi, ingat kalian harus balance. Tapi balance-nya jangan dibuat-buat.
Baiklah anak-anak, itu penjelasan Ibu mengenai jurnal dan sedikit perbedaan pencatatan antara persamaan dasar dengan siklus akuntansi agar kalian tidak bingung.